terjadwalkan. Cuma aku juga sebenarnya ngadain live pengen denger insight dari Kobernat sih gitu kan. Namanya juga kita Gimana? orang media, pengen telinganya tuh banyak. Jadi gimana kok market hari ini kok? Kok Big melihatnya Bang kembali lower low obrol dulu ya. obrol. Hmm. Hmm. Big Bang kembali lower low. Terus kalau secara IHSG sih, menurut saya IHSG nggak relevan lah kondisi sekarang ya. Karena kan Hmm. ya ada Aman, ada Brand, terus beberapa saham Prayogo juga TPIA, PTRO itu kan udah big caps yang menurut saya free floatnya nggak relevan untuk dijadikan secara prorata ke perhitungan IHSG ya. Karena mereka kan free floatnya kecil, terus volume perdagangannya juga ya mungkin bisa dibilang kalau sama Big Bang kan juga masih jauh kan. Cuma kan memang barangnya tercorner sehingga volatile gitu kan. Ya, jadi kalau ada apapun dengan saham Prayogo itu efeknya ke IHSG, ya IHSG-nya jadi nggak relevan sih kalau aku ngomong. Ya kalau kita ngeluarin saham Prayogo dan Aman Mineral mungkin sekarang IHSG udah 68, 67 kali ya. Seperti itu. Sekitar 68 lah harusnya. Seperti Tapi sebenarnya kok itu. setuju gak sih brand tuh masuk FCA? Eh ya aturan is aturan ya. Jadi mau dibilang apa? Yang salah itu bukan masalah kita setuju atau enggak. Sebetulnya masalah aturannya sendiri itu yang harus dikaji gitu kan. Karena kalau aturannya udah diketok ya mau nggak mau aturannya berkata suspend lebih dari sehari masuk ya dia memang ini suspend kedua dan lebih dari sehari ya pasti masuk. Tapi masalahnya kenapa kok harus seperti itu? Yang salah ini kan sebetulnya bukan perkara dia masuk FCA atau enggak, tapi kenapa FCA itu harus ada, itu aja sih. Ya, Masih termasuk sebenarnya. kembali ke permasalahan itu. Ya. Menurutku sih, FCA kind of silly ya. Kalau kamu mau kasih kesempatan orang untuk fair price, untuk bisa bidding lebih fair, sekarang apa bedanya? Jedok di 50 sama jedok di Rp1. Nggak ada bedanya kan? Ya. Sama-sama nggak bisa exit. Makanya kalau aku baca juga kemarin cerita-cerita bilang kalau misalnya bid offer ditutup, terus ini namanya ya bukan bursa saham lah, gimana ceritanya penawaran nggak ada bid and offer. Ya, sebetulnya bisa lihat dari IEP dan IEV kan. Cuma ya, mereka ini terlalu naif ya, dalam artian apa? IEP dan IEV ini kan kita tahu, begitu gampang dimainin kan. Wong Big Bang saja IEP, IEV bisa overshoot berapa poin, 2-3%, habis gitu ternyata dibuka juga minus gitu kan. IEP, IEV itu kan bisa permainan. Kamu punya duit gede dikit, kamu bisa fake bid, bikin IEV palsu, hargamu naik, IEP-mu naik, orang berbondong-bondong pasang atas, last minute diturunin. Kelar. Ya, kalau FCA kan prinsipnya juga sama kayak gitu. Kamu kalau sebagai emiten mau nurunin harga gampang, gabrukin aja over segede gaban di ARP, coel satu lot doang di ARP tiap hari satu lot satu lot satu lot, jadi itu RP1 malah gampang Ya. dimanipulasi gitu kan. Jadi menurutku sih nggak fair ya. Kalau memang mau fair ya buka aja continuous auction, itu yang paling fair. Mau sampai RP1 nggak apa-apa, tapi kalau mau sampai RP1 continuous auction, jangan sampai model-model kayak FCA seperti itu. Halo adik. Wah, ini mau belajar saham juga nih. Oke. Tapi kok ngomong-ngomong ya, tadi kan Koko udah bilang tuh Big Bang all time low lagi. Kalau Koko ngeliatnya gimana? Itu pentingnya kita punya trading plan dan time frame dalam trading plan. Jadi kalau aku ngomong sih sesimpel ini. Kalau kamu buat trading, masuk Big Bang sekarang secara chart belum bagus. Jadi kalau kamu buat trading, masih banyak pilihan saham lain yang bisa buat trading. Itu saham komoditi semua itu bagus-bagus chartnya. Ya, Tadi terutama yang MDKA, logam-logam ya Kok. bener, MDKA, IHNS, breakout, terus sempat ada pullback, tadi kesempatan nambah juga dikasih. ADMR itu baru pullback juga, double bottom, tadi kalau mau masuk juga dikasih. Banyak, kita kalau mau ngomong komoditis itu Inco itu juga bagus, tadi juga ada pullback di 5.050 juga dikasih gitu kan. Jadi kalau kita memang sebagai seorang trader,
pasti Big Banks ini bukan jadi pilihan untuk saat ini. Tapi misalkan kita ngomong, kita punya time frame katakanlah 1 tahun atau lebih. Ya, sekarang kita ngelihat Big Banks di harga sekarang, contoh BRI. Ini dividennya kalau kita ngomong EPS sama kayak tahun lalu aja, nggak usah growth. Itu EPS sudah near 10%. Mm-mm. Dan kalau kita ngomong BRI, kalau BRI sampai ada apa-apa, apalagi bank lain gitu kan. Ya. Sesimpel itu. Jadi saya bisa memposisikan kalau saya beli BRI itu sama dengan saya membeli FR. Ini risk free aset nih, ya kan? Mm-mm. Ya memang fluktuatifnya tidak sekalem FR ya. Ini fluktuatifnya lebih ada gitu kan. Cuma kamu juga lihat dong dengan EPS yang sama kita asumsi nggak usah growth aja, dividen udah 10% loh, not bad loh. Setuju. Dan eventually memang apa yang terjadi saat ini, yes, biasanya setelah ATH itu ada koreksi Betul. 18 sampai 20%. Which is ini agak kebablasan dikit karena memang trigger dari koreksi kali ini kan banyak tuh yang ngomong, oh Big Banks nih rawan masalah NPL bla 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 bla. Emang separah itu? Menurut saya sih enggak ya. Mm-mm. Karena ada yang ngomong Betul. restrukturisasi, udah selesai, itu nanti NPL-nya meledak. Oke, kita lihat case by case. Kita lihat BTN deh. BTN ini yang restruktur rumah kecil-kecil yang paling banyak Mm. di masa COVID untuk rumah kecil-kecil kan. Itu semua restructure. Bad debt NPL apa semua udah dibersihin. Ternyata laporan bulanan dari BTN, in fact not bad. Makanya kemarin BTN rebound begitu ada keluar laporan bulanannya kan. Dan ini Mm-mm. Big Banks laporan bulanannya ini belum keluar. 4 Big Banks ini laporan bulanannya belum keluar. Begitu itu keluar, orang akan mulai mencerna, oh ternyata efek dari relaksasi ini, relaksasi restrukturisasi yang selesai ini ternyata not bad juga ke bank sini. Karena anyway, kita lihat BCA. BCA itu punya NIM, target NIM mereka kan 5,7% nih tahun 2024. Itu still the biggest NIM in the world. Kita ngomong BNI, BRI. Mereka punya NIM di kuartal pertama 4,5, 4,6 ya. Walaupun itu miskonsensus, itu not bad loh Mas. Dan kalau kita ngomong BRI, katakanlah growth-nya cuma 2%, BCA 11%. Tapi in rupiah base, itu rupiahnya yang dihasilkan oleh BRI still bigger than BCA. Which is menurut saya growth-nya juga not bad gitu kan. Walaupun ya memang miss dari konsensus. Dalam artian apa? Ini barang bukan Unilever. Ini Mm-mm. barang bukan Setuju, Bang. emiten yang kita melihat bisnisnya udah selesai dan dalam fase declining. Declining ya Enggak, ibaratnya. benar, beda. Indonesia ini masih ditopang oleh sektor finansial. Kalau kita masih ditopang oleh sektor finansial sebagai negara berkembang dengan NIM 4% plus, ya kan? Ya nggak ada alasan bagi Big Banks ini untuk masuk ke fase declining right now. Maybe Ya. until 3 to 5 years later, saya masih optimis Big Banks masih growing. Setelah itu ya pasti akan shifting ya, kayak kita ngomong negara maju yang Iya. dulu penopangnya adalah sektor finansial, ya Mm-mm. lama-kelamaan akan tergeser. Ya. Contohlah Amerika, sekarang big Ya. caps-nya juga udah tergeser dari financial ke teknologi gitu kan. Tapi kalau di kita sendiri ya kita masih belum fase ke sana. Jadi ya bagi saya eh, apa yang terjadi saat ini kalau kita punya time frame di atas 1 tahun, ya ini adalah kesempatan untuk beli dengan harga diskon. Bayangin, Olive, ini harga terakhir seperti ini itu di BRI 2 tahun yang lalu ya. Ya. Di BNI 2-3 tahun lalu, Mandiri setahun lalu. Dalam artian apa? Kamu mendapatkan barang dengan harga masa lalu, tapi dengan result masa kini. Iya. Ya, kalau kita mikir secara jernih, dan kita time frame-nya cocok, dan kita bisa mengalokasikan bobot yang tepat, ya Big Banks, why not? Tapi kalau kita Yes. untuk trading, sekali lagi ya kalau untuk Nah, trading, mau duitnya cepat ya jangan di Big beda. Banks. Kalau kalau trading kita cari saham yang memang chartnya lagi uptrend, potensi reversal. Lah kalau Big Bang sekarang Ya. belum potensi reversal ya, Bentar seperti itu. kok. Nih ada yang nanya, Olive di sekuritas apa mau buka rek dong? Saya bukan orang sekuritas Pak Joko, saya orang CNBC. Saya analisa CNBC. Jadi nggak usah buka rekening sekuritas sama saya.
Salah sambung Terus Pak terus nanti Pak. iya sih kok, tapi emang iya, ini ada yang lucu juga sih kok terkait tadi kan Koko juga udah sempat ngomong kan, maksudnya jangan sama ini nih sama Unilever, karena waktu pas BRI lagi turun-turunnya juga aku sempat mendapati kalimat yang takutnya kayak Unilever Mhm, gitu, yang dimana sebenarnya mhm. secara secara industri aja jelas-jelas berbeda gitu ya, atau secara sahamnya sendiri Unilever itu harganya bisa seperti itu, PI-nya dulu 40 kali, bayangin teman-teman, 50 kali bahkan ya, kalau sempat 50 kali ya, Tempat sempat. 50 kali ya, sempat 50 kali, dan ketika pendapatannya dia nggak kecap sama PI-nya ya pasti harganya dibuang lah gitu Ya, kan dan kalau yang perlu ah, digarisbawain, Unilever itu declining since 2018. ya. Punishment-nya baru datang itu 2020 karena dia udah konsisten declining kan. Sehingga nggak ada alasan lagi dia dapat premium dalam PI-nya dia. Jadi ya pasti PI readjustment gitu kan. Hmm. Ya, kalau Big Banks kan ya kita lihat secara IPS juga masih growth kok. Secara fundamental juga potensinya Indonesia juga masih di sektor financial. Jadi ya bagi saya kalau kita nyamain sama Unilever ya itu over fear ya, over fear. Tapi ya wajar sih kok. Memang banyak ya, mayoritas pelaku saham terutama yang pemula kalau sahamnya lagi turun pasti mereka overfear kan. Gitu. Ya, Jadi ya kadang kita juga harus sabar-sabar juga sih, memang ngadepinnya harus tetap yakinin mereka bahwa ini nggak akan terjadi selamanya. Kan sama juga sama peningkatan apa CKPN juga kan nggak akan terjadi selamanya. Tahun 2020 bahkan BBNI udah pernah melakukan itu kan ya kok. Setelah itu kan habis kitchen sinking ya, labanya melesat kembali. ya dalam artian semua itu ada masanya gitu kan. Ada naik, ada masa turun. Analisa saham itu gampang. Susah itu apa? Jaga insanity di kala marah. Pesan saya cuma itu. Ya memang nggak gampang. Eh, Kita tetap rasional dalam market yang irasional itu nggak gampang gitu kan. tapi kalau menurut kau nih, sebenarnya sekarang tuh kan yang jadi pertanyaan tuh gini, kalau aku lihat juga basis follower Instagramku tuh kan banyak investor pemula kan kok, terutama cewek-cewek Mhm. yang mereka ibu-ibu lagi mau nyiapin dana pendidikan. Jadi aku juga udah encourage mereka karena mereka masih pemula, better kalau kayak saham big bank segitu, dollar cost averaging aja. Jadi ibaratnya psikologi mereka juga terjaga karena uangnya belum habis gitu. Kalau masih turun lagi mereka akan ngerasa oh uangnya masih ada, nanti juga maksudnya gue bisa beli lagi gitu kan di bulan Mhm. depan, dibanding langsung langsam gitu beli sekali. Itu untuk jaga psikologis. Cuma uh, aku yakin mayoritas follower aku tuh udah paham banget bahwa masa depannya masih akan bagus gitu industri ini. Tapi yang banyak banget mereka tanyakan itu adalah terkait kapan reboundnya gitu. Kita tuh dipaksa, edukator tuh dipaksa untuk jadi peramal gitu ya, kapan reboundnya gitu. Padahal waktu aku datang ke acaranya Bank Mandiri Prioritas, Ko Bernard, even Pak Katib Basri pun juga bilang kalau analis berusaha memproyeksikan ya nggak selalu tepat juga gitu. Ibaratnya kalau dia yang disuruh memproyeksikan juga, kenapa dia nggak duduk di dealer room aja, kenapa dia harus jadi komisaris utama ibaratnya gitu kan, untuk ngebet gitu. Nah, kalau menurut Koko sendiri sebenarnya reboundnya apa? Mungkin kalau dari aku, kalau aku pandangannya, aku biasanya untuk saham-saham yang banyak dimiliki asing, terutama big bank ya, big bank itu kan banyak dimiliki asing yang sekarang lagi di net sell. Aku lihat yield obligasinya. Jadi kalau yield obligasinya masih sharp ke atas, dan juga rupiahnya masih melemah, asingnya nggak mau balik. Kalau yield Ya, obligasinya udah mulai melandai, artinya kan asingnya udah mulai balik, beli obligasi baru masuk ke IHSG kita. Kalau Koko? ya, jadi kan kita tahu sejak gonjang-ganjing Fed rate longer for longer ya, saya ngomongnya bukan higher for longer nih, longer for longer. Akhirnya kan BI naikin BI rate juga kan, dan itu juga sebetulnya sedikit telat dan memang sempat terjadi gap yang terlalu kecil antara kita ngomong US Treasury 10 years dengan Indonesia 10 years government bond. Waktu itu kita punya government bond di 6,2, 6,3, US Treasury-nya udah di 4,8, 4,9. Hmm. Nah, asumsi uang ini itu satu di dunia
ini. Mereka kan pasti akan mencari return yang paling optimal dengan risiko yang paling minimal. Nah, kalau Indonesia yang dinilai negara berkembang returnnya cuma 6,2, di Amerika returnnya 4,9, ya pasti akan terjadi outflow. Itu yang terjadi di market obligasi kita sejak Januari sampai akhir April. Kita total ada 48 triliun outflow. Nah, sejak bulan Mei, dari awal market buka setelah long holiday itu, sampai per kemarin tanggal 20, sebetulnya market obligasi kita itu udah ada inflow. Dari minus 48 itu sekarang kita sisa minus 28. Jadi sekitar, ya ada inflow 20 triliun ya. Dan itu tercermin juga pada waktu peak outflow kita itu Indonesian Government Bond 10 years peak di 7,35, dan setelah ada inflow kita sempat di 6,7, sekarang kembali ke sekitar 6,97%, which is bagi saya 7% ini adalah fair price saat ini untuk menjaga gap dengan US Treasury yang 10 years sudah berada di 4,55%. Ya ini memang expected ada gap 2,5% gitu kan. Nah, biasanya inflow di bond market, saya setuju dengan Olive, ini nantinya setelah selesai di bond, baru nanti akan kelimpahan di equity. Kapan? Ya biasanya laggard sekitar 2-3 minggu setelah mereka selesai di bond market. Nah, masalahnya yang di bond market ini sendiri kan ya memang udah ada inflow. Tapi kan appetite-nya ya baru sampai segitu nih, belum sampai kita benar-benar bond marketnya juga sampai plus. Secara year to date juga kita masih minus 28 triliun, itu yang harus dicermati. Ya otomatis ya kita harus sabar, lihat indikatornya dari situ aja dulu, gampang. Nah, kalau masalah kapan reboundnya, kalau mau nyari rebound kecil-kecil bisa dari technical gitu kan. Makanya kembali lagi, tujuannya beli ini untuk apa, time frame-nya berapa lama, ya kan. Kalau memang tujuannya untuk trading, mau cari rebound kecil-kecil dari technical, ketemu. Tapi kalau mau ngomong big reversalnya, ya kita harus lihat makronya juga. Karena makro ini akan jadi drive untuk orang beli yang tercermin di technicalnya nantinya. Untuk big reversalnya, seperti itu. Jadi ya kita nggak bisa maksain market ngikut mau kita, yang bisa kita harus nyesuaiin sama market. Kalau memang kita trading ya, kondisi kemarin waktu BRI lower lower low ya, sempat di 4550, udah break 4560, harusnya udah buang dulu. Mandiri waktu lower low dari 6050 itu harusnya udah jangan-jangan buang, ya kan. Kalau kita trading, kita tahu BCA kemarin 93 berapa kali udah ditembus dan akhirnya hari ini break, ya harusnya kemarin-kemarin udah buang. Tapi kembali lagi, kalau kita memang time frame-nya lama, ya saya sih lebih menganggap beli big banks ini sama kayak beli FR ya. Seperti itu sih. Iya, malah pajaknya kalau di reinvest lagi dividennya nggak kena pajak lagi ya kok ya. Betul. Dan kita mesti ingat, ya udah deh kita ngomong IPS sama itu loh, posisi sekarang 10%. Mau didiskon berapa IPS-nya? Hitung deh IPS-nya kalau didiskon berapa. Masih di atas FR kok. Dan Benar. apabila 4 big banks ini bermasalah, itu kamu punya saham apapun juga pasti akan keseret, karena ISG kita pasti akan bermasalah. Kayak gitu. Iya. Jadi ya boleh dibilang ya ini jadi salah satu risk free asset juga, tapi memang benar karena memang dia ini menguasai kapitalisasi yang cukup gede di market kita. Semua fund indexing ya pasti punya big banks. Ketika fund indexing ini ada outflow, ya pasti big banks duluan yang digorok kayak gitu. Nanti Demikian pas juga masuk kalau juga nanti ada ya. inflow Ah, kayak gitu. Kalau ada inflow ya mereka nggak akan lihat saham-saham lain yang pertama kali digarap, ya pasti yang indexing ya pasti kena big banks duluan gitu kan. ya, benar. Kayak Kok, gitu. kok, ini dari tadi ada beberapa orang yang nanya terkait Astra Internasional. Kan kalau kita ngomongin Astra Internasional tuh sebenarnya juga salah satu saham yang banyak fundnya juga kan, gitu. Termasuk salah satunya lagi Telkom lah gitu. Nah, kalau ngelihat ASI tuh belakangan after dividend gitu ya. Tapi kalau menurut aku sendiri sih memang sudah sewajarnya turun. Karena kalau kita lihat kuartal 1 aja kan penjualan mobil declining 20%.
Jadi mestinya kemarin pas dividen itu udah harus terakhir sih, ibaratnya wave terakhir untuk turun lebih dalam lagi gitu. Tapi kalau menurut Koko gimana? Ya, saya sih simple ya. Kalau saya ditanyain masalah ASI, jawaban saya itu selalu sama. ASI itu cash cow-nya siapa? United Tractor kan. 40% income ASI itu kan dari United Tractor, baru sisanya dari penjualan unit mobil di bawah Astra International dan anak usaha lainnya. Nah, kalau kita tahu Pareto dari cash cow-nya ASI itu di United Tractor, ya dengan kondisi core bisnis Astra International jualan mobil yang lagi lemah, ya ngapain kita ngambil unit apa ASI-nya, ya mendingan saya ngambil United Tractor-nya. Anyway, United Tractor-nya murah juga gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya itu mungkin salah satu penyebab juga ASI ini kurang menarik ya. Karena sekarang juga sebetulnya ASI itu sama masalahnya dengan Telkom. Dia ini kan market share udah gede, yang pelan-pelan mulai digerogotin gitu kan. Nah, seberapa dia bisa react untuk mempertahankan market share ini kan yang belum nampak saat ini. Iya, iya, Yang iya. aslinya digerogotin sama mobil Cina, yang kita tahu Telkomnya juga digerogotin oleh sesama perusahaan telco yang semakin agresif. Dan di satu sisi, kita juga tahu Telkom ini cash cow-nya IndiHome udah di swap ke Telkomsel gitu kan. Jadi dia udah nggak punya cash cow lagi. Sekarang mau concernnya ke B2B, ke data center. Which is menurut saya itu masih capex-nya masih gede dan Iya, intensif. capex gede. Nah, kalau capex gede dan intensif ya kita mau berharap apa dari perusahaan yang lagi capex? Cash cow-nya hilang gitu kan, IndiHome-nya hilang. Terus kita ngomong PSTN-nya, pesawat telepon konvensionalnya, ya itu udah bukan tahu lah, udah nggak ada artinya gitu kan. Kita ngomong selulernya udah under Telkomsel ya. Jadi ya udah, ya sekarang sih posisinya Telkom ya memang layak di value seperti ini. Sampai nanti further notice dia seperti apa, rencananya data center seperti apa, ya baru kita take action. Jadi sebetulnya kalau ASI sama Telkom ini asing loss appetite-nya lebih ke arah bisnisnya yang buat mereka loss appetite. Bukan semata-mata makro, semata-mata outflow, enggak. Tapi memang bisnisnya yang menurut Iya, saya memang betul betul. buat asing Setuju loss kok. appetite untuk masuk di situ gitu. Ya ibaratnya kalau misalnya masih ada perusahaan yang growth, ngapain cari yang gak growth ya? Yang growth-nya tipis aja, maksudnya turunnya bisa agak dalam, gimana yang gak growth? Wah, udah pusing juga. Iya, dan Makanya waktu itu ya, juga aku udah sempat ngomong, itu abis bagi dividen tuh udah wave terakhir sih harusnya. Mungkin kalau misalkan mau beli ASI atau gua agak di bawah lagi, siapa tahu kan dikasih lebih murah lagi kan. ya Itu aja kalau anyway, misalnya. daripada ASI ya saya mendingan jadi tractor lah ya. Iya, iya ya Pak ya. Siapa tahu dikasih agak turun lagi dikit. Oh by the way nih, nyambung dulu ya sebelum kita ke batu bara. Tadi kan Koko sebenarnya ada singgung juga terkait Telkom. Aku jadi mau nanya nih tentang Starlink nih. Mm-mm. Menurut Koko dampaknya sebenarnya sebesar apa sih untuk perusahaan um, tower-toweran di Indonesia? Ya beda market ya kalau saya bilang ya. Kalau Hmm. kita untuk internet perkotaan ya pasti orang lebih milih ini ya, fiber optik ya. Dimana kalau yang di luar kota yang tidak terjangkau fiber optik, nggak ada opsi ya baru pakai satelit base ya. Karena kan basicnya kita internet pakai satelit base itu kan respon time-nya kan lama. Ping time-nya itu kan gede gitu kan. Jadi kalau kita butuh internet yang koneksinya stabil, ya dia pasti kalau kita buat online lah ya, itu pasti banyak nge-lag-nya, banyak putus-putusnya. Kayak gitu. Jadi ya Hmm. bagi saya Starlink ini different animal. Kalau ada orang di kota yang pakai Starlink ya bagi saya ya mereka mau coba-coba lah. Tapi kalau untuk itu jadi mass conduct, saya sih lebih concern kalau perkotaan tetap fiber optik ya. Hmm. Kayak gitu. Jadi marketnya beda. Dan kalau hubungannya sama Telkom, anyway, IndiHome udah nggak under Telkom, udah under Singtel gitu kan, udah under Telkomsel gitu kan. Jadi bagi Telkom sebetulnya nggak ada masalah. Nggak ada impact ya. Iya. Oh, nih sorry balik dikit ke belakang. Nih ada yang nanya jadinya nih tentang ASI. Katanya kalau misalnya udah nyangkut di harga 6.000 baiknya gimana? Sebenarnya berarti kan udah dapet dividen ya?
Diukur aja ya harusnya ya. Paling kan berarti cut loss-nya berapa persen doang. Nah, menurut Koko gimana? Iya, kalau saya kembali tanya, waktu dulu ngambil plannya seperti apa? Hmm. Kalau memang masuk tanpa plan ya harus siap untuk cut loss yang tidak diplankan ya. Karena kan kita invest di saham itu apa ya istilahnya? Investasi yang pasti rugi saham itu. Nah, udah tahu pasti rugi kok kita nggak ngeplan ya, itu pasti ruginya double-double. Kenapa saya bilang investasi yang paling rugi di saham? Kita beli aja jual harga sama udah rugi fee. Makanya saya ngomong saham itu investasi yang bukan pasti untung, pasti rugi. Makanya karena ini investasi yang pasti rugi, kalau mau masuk pikir baik-baik, mau ngapain. Kalau masuk di sini tujuannya apa? Nah sekarang kalau udah nyangkut di 6.000, berarti kan dengan dividen bla bla bla, anggaplah modal 5,5 gitu kan. Ya, kalau bagi saya, kalau kamu merasa kamu opportunity costmu, kamu bisa nggak masalah untuk nunggu, ya anyway nanti kalau ada reversal, ya kamu tinggal average, kamu tinggal nanti kalau udah BEP kamu jual, ya is okay. Tapi kalau bagi saya opportunity cost itu meter. Ya saya mendingan Mm-mm. buang, cut loss, saya cari Ya, yang lain. Orang kan cari yang beda-beda lain. gitu kan. Karena saya trader, Olive. Nah, bagi seorang trader, kita ini kayak buka warung. Kan nggak mungkin kita buka warung punya barang nggak laris, terus kita ngekip ngambil kulaan lagi, kita injek duit lagi. Kita ngambil kulaan lagi, kita injek duit lagi. Lama-lama kita nggak buka warung, kita buka gudang gitu kan. Terus gimana nanti kalau kita buka gudang isinya barang mati semua, kan nggak bisa bisnis kayak gitu. Makanya kalau seorang trader ya harus berani cut loss. Karena apa? Kita punya uang 1 juta, kalau kita bisa muterin barangnya 10 kali dalam sebulan, ya berarti itu sama kayak kita punya uang 10 juta gitu kan. Kan prinsipnya seperti itu. Jadi mau cuan 1%, tapi karena kita turnovernya gede, ya 1%-nya jadi gede gitu kan. Atau kita memang tipenya ini bukan main job kita kok, kita maunya cuma buy and hold, ini cuma buat sampai masa tua, bla 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 bla. Ya udah ya lu siapin aja, berarti ya lu harus siap untuk average, lu harus siap untuk, Ya. kalau namanya investasi bisa turn out bisa nggak turn out gitu kan. Ya kan, ya kalau kita tahu oh ternyata kita masuk ke panin, ternyata ternyata ini nggak ternyata bahas panin nih, kita masuk ke ASI nih, ternyata ASI-nya declining bla bla bla, namanya kita buka bisnis, bisnis juga bisa rugi kan. Ya. Ya itu yang harus kita sadarin. Ya siap apa enggak kita cut loss kalau ternyata memang barang yang kita masukin, oh fundamentalnya ternyata berubah nih. Hmm. Aku mendingan ke tempat lain dulu deh, Gitu atau sih. nanti kalau udah membaik aku baru masuk lagi. Kan gitu. Nah, ini juga ya kadang suka disalah kaprahin sama teman-teman investor pemula bahwa eh in- kalau koko trader, tapi kalau misalnya mereka yang investasi dianggapnya itu investor tuh nggak ada yang cut loss. Padahal enggak ya kok. Warren Buffett aja Paramount tuh cut loss loh, teman-teman. Warren Ya Buffett tuh abis beli Paramount tahun 2022, harga sahamnya abis dia beli turun 40%. Dari situ dia cut ya loss. dalam Gitu. Jadi artian kalau gini memang Olive, level cut loss-nya aja yang beda. Kalau kita trader, acuan kita kan pasti price action gitu kan yang nomor satu. Tapi kalau kalian investor, saya juga ada barang invest, kita ngeliatnya apa? Fundamentalnya berubah enggak? Kalau iya betul. fundamentalnya berubah, Buat apa dia? artinya Oh, iya, visi kita berarti udah nggak align nih. Kita awalnya mau buka warung gitu. kopi untuk dapat pendapatan katakanlah 50 juta sebulan. Ternyata warung kopinya cuma dapat 10 juta sebulan. Sedangkan kita gaji pegawai 20 juta sebulan. Lah, ngapain warung kopi ini dipertahankan sampai Iya, ratusan tahun gitu kan? Ya benar. udah tahu rugi 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan rugi, nggak bisa untung, ya udah warung kopinya ditutup gitu kan. Eh, aku gara-gara Koberna cerita ini, aku jadi ingat ada satu film yang menurutku bagus deh untuk teman-teman kayak belajar gitu ya terkait bisnis. Karena kalau kita ngomongin investasi kan kita beli bisnis ya. Ada serial Korea itu namanya Reborn Rich. Jadi Reborn Rich itu tuh sebenarnya best best dari cerita Samsung kok. Keluarga Oke, Samsung gitu, oke. pendirinya Samsung. Nah, di dalam cerita itu ada yang nyeritain dulu tuh Samsung pernah sempat punya anak usaha, lini usaha yang merugi terus. Tapi si pendiri Samsungnya ini mau pertahanin. Tapi ya maksudnya udah dikasih tahu bahwa kalau ini merugi terus, lu nggak bisa pertahanin juga. Akhirnya kan menggerogoti keseluruhan usaha lu yang lain kan. Ibaratnya
lo harus injek dana terus dari bisnis-bisnis lo yang lain kayak gitu. Akhirnya waktu itu karena pemerintah Korea ngatur, akhirnya bisnis tersebut harus di-merger sama perusahaan lain. Ya mau nggak mau akhirnya dia lakuin karena memang nggak menghasilkan keuntungan gitu teman-teman. Betul, betul. Nah, itu kan tadi cerita perusahaan yang merugi dan akhirnya ya udah admit the failure gitu kan. Saya ada cerita juga nih, perusahaan yang merugi tapi ternyata bisa turn around. Nah, ini tuh ceritanya dulu ownernya dapat perusahaan ini, dia beli tanah, ternyata tanahnya bonus pabrik olive. Jadi dia beli tanah sama owner tanah itu, dia punya pabrik yang udah nggak berfungsi, dikasihlah sama pabriknya ke owner ini. Selama bertahun-tahun dia di bisnis ini merugi. Akhirnya dia cari, kenapa sih kok rugi? Oh ternyata dia punya branding itu terlalu meniru ke market leader. Dia punya cara promosi terlalu meniru market leader. Akhirnya dia merubah total dengan cara dia bikin identitas yang berbeda dengan market leadernya. Dia benar-benar rebranding total. Dia benar-benar apa ya? Tahu masalahnya dia di mana dan akhirnya dia bisa konsisten growth tiap tahun 30%. Cleo. Ya, Jadi itu tadi eh, kebetulan ada yang nanya tuh, kok betul, Cleo-nya gimana betul. katanya. Jadi ini yang saya ceritain, ini adalah Cleo. Itu Pak Hermanto dapat tanpa modal dari perusahaan merugi karena terlalu melihat ke Aqua dari bentuk kemasan, model semua bentuk lihat ke Aqua dan segmentasinya cuma satu, Aqua jual berapa, dia jual lebih murah, di mana masih banyak air mineral lain yang jual lebih murah. Dia nggak bisa dengan identitas itu, akhirnya dia ganti identitas total, dia rebranding, reshaping perusahaannya, dia ganti mesin, bla bla bla, dia cari identitas baru, apa yang tidak bisa dimiliki market leader dia buat, dan akhirnya terciptalah Cleo. Cleo yang ada sekarang ini konsisten tiap tahun CAGR 30%. Itu alasan kenapa kok sejak dia IPO tahun 2017, harga 100 sampai ke 1000 sekian, dia stock split ke 200, sekarang balik ke 1300, itu berarti udah setara berapa kali lipat ya? Udah setara mungkin 1000 kali lipat berarti ya. Nah, ya karena konsisten growth. Nah, ini menjawab pertanyaan yang tadi ada orang nanya. Ehm, kok ASI kan udah PBV-nya di bawah satu, kan murah. Kita nggak cuma ngeliat PBV. Kita nggak cuma lihat tadi ada yang nanya, lebih milih apa tadi, ROE atau apa tadi gitu kan. Ya, kita ngelihatnya itu satu. Kita nggak cuma lihat PBV, kita nggak cuma lihat PER. Kita berani beli PER tinggi asal growth-nya gede. Jadi PI per growth-nya di bawah 10 is oke okay, karena misalkan kita beli PI 20 tahun ini dengan dia growth-nya 30% tiap tahun, by the time 2-3 tahun PI-nya udah single digit. Gitu kan. Jadi ini yang saya mau ceritakan, beli barang yang diomong value itu nggak cuma melulu kita ngomong masalah book Ya, value. benar. Book value itu Yes. cuma bisa dinikmatin kalau perusahaan ini dilikuidasi, which is kita nggak mau perusahaan kita dilikuidasi. Dan kalau Iya. perusahaan ini dilikuidasi, kita sebagai pemegang saham itu paling terakhir. Kita nggak ada hak apapun terhadap likuidasi dari perusahaan. Kita paling terakhir. Ya kan? Jadi, ya kalau kita ngeliat hanya berdasarkan PBV ya, kamu akan siap dengan yang namanya value trap. Dan kalau kita cuma lihat dengan pair, ya kan? Siap-siap juga. Kamu bukan dapat barang murah tapi murahan. Ternyata dia nggak bisa di value dengan kenapa kok pairnya rendah ya? Karena dia nggak bisa di value dengan pair tinggi karena udah berhenti growth, gitu kan? Jadi, ya itu yang kita harus lihat itu sebetulnya growth rate sih dari perusahaan, bukan hanya sekedar PE aja, PBV aja. Yang penting itu growth-nya berapa persen tiap tahun, konsisten dah. Seperti itu. Iya. Oke, kita move ya kok ke industri lain. Tadi sudah sangat menjelaskan. Teman-teman kalau misalnya tadi ketinggalan live kita bisa nanti nonton aja siaran ulangnya dari awal. Kok kita move nih, Tapera yang lagi rame. What do you think about Tapera nih kok? Iya, Bilangnya kelas menengah nih ceritanya. Jadi kalau di Indonesia itu nggak boleh jadi kelas menengah kok. Harus jadi orang kaya. iya itu Kalau jadi besok kelas menengah itu ditekan kita sama pemerintah. besok konten saya tentang kita keluar dari middle income trap. Itu nanti ditunggu aja. Ah, Saya bikin konten tentang keluar dari middle income trap. Gitu kan. Jadi eh Tapra ini spiritnya kan mungkin mau niru-niru negara maju ya.
masalahnya gini, spiritnya untuk bantu orang beli rumah. Kenapa kok baru bisa ditarik umur 50 sekian? Hmm. Ya kan? Orang mau beli rumah setelah umur 50 sekian itu yang pertama, cicilannya cuma diambil 3%. Dari 3% ini yang ngelola itu capable apa enggak? Kalau ternyata pengelolaannya nggak bisa ngalahin inflasi, tiga Ya. persen ini setelah 50 tahun jadi apa? Jadi DP rumah juga orang yang udah dapat di usia 50 plus plus juga nggak bisa KPR, udahan. Hmm. Ya kan? Terus 3% ini buat apa? Kalau mau ya judulnya jangan tabungan perumahan pemerasan rakyat gitu kan. Judulnya ngomong aja deh dana pensiun kayak walaupun itu juga beririsan dengan BPJS tenaga kerja gitu kan. Jadi sebetulnya ini tuh iuran yang tidak penting. Ini tuh iuran yang menurut saya yang katanya udah dipikir yang menurut saya tidak dipikir gitu kan. 3% itu cuma dapat San Diego Hills aja kalau naiknya kayak sekarang. Itu kita tutup usia umur 50 bisa nyariin Tapra itu San Diego Hills juga nggak kebeli gitu loh. Iya, Dari kalau cicilan tutup 3%. usianya umur 50 kok. Iya, ya Kalau sebelum nggak itu, itu nggak kebeli juga gitu loh. Jadi rumah apa yang dimaksud itu? Terus kemarin PUPR-nya ngomong ini untuk bukan beli rumah tapi untuk renovasi rumah. Lah orang mau renovasi rumah kalau belum punya rumah terus ngapain gitu loh. Terus renovasi rumahnya di umur 50 gitu. Ya kan? Terus nggak make sense gitu loh. Mau ngomong apa lagi? Dan seberapa pinter sih kamu untuk ngelola dana triliunan ini? Kita ngomong dari data BPJS lah ya. Kita ngomong average income 4 juta deh, iuran 3%. Dengan total peserta seperti BPJS, itu 60 triliun setahun. 60 triliun setahun. Kamu ini yang ngelola siapa? Ngelola Asabri, ngelola Jiwasraya aja amblas, dibuat exit saham-saham tai kucing gitu kan. Terus sekarang mau dapet setoran 60 triliun setahun. Yang ngelola model kayak gitu, yang percaya siapa? mm-mm. Gitu kan. Belum lagi kelakuan menteri-menterinya. Yang ketahuan baru satu kayak gitu. Apalagi Iya. yang lain. Ketahuan kalau kita kelola sendiri, misalnya kita rugi juga karena keputusan sendiri daripada dikelola orang tiba-tiba duitnya hilang kayak Jiwasraya kan males juga ya kok. Nah, nanti ngomongnya apa? Oh ya, ini resiko investasi. Resiko investasi bapak kau itu. Itu bukan resiko investasi kalau kau masukkan ke saham-saham yang model kayak gitu kan. Itu memang sarana exit aja kau dapat kickback dari belakang gitu kan. Mending kita duit 3% itu beliin LM deh kalau nggak mau mikir. Beliin Iya, Sun deh kalau nggak mau mikir. Ya kan? bener. Kayak gitu. Jadi menurutku sih itu yang ngomong udah dipikir, yang mikir kayaknya bermasalah pikirannya gitu. Iya. Tapi ini tadi juga ada yang nanya nih sama aku terkait dengan TPRA ini. em, Katanya ada yang bilang kurang bagus untuk sektor konsumer. Kalau Koko melihatnya seperti apa? Iya, gimana ya? Kita ngomong sekarang kita sistem pajak TER. Itu kalau yang pegawai saya yakin semua pasti lebih bayar. Berani minta Mm-mm. ini balian, nggak mungkin. Adanya dikompensasi ke tahun depan, ya kan? Tahun depan nanti kompensasinya ke tahun depan lagi, and on, and on, and on. Berarti pajak ini bebannya udah lebih gede. Itu satu. PPN naik, itu dua. Terus belum lagi nanti listrik ini mau naik, yang 3.500 watt ke atas. Itu tiga. Belum lagi yang kemarin sempat gempar tapi dibatalkan, UKT mau naik. Ada yang naik sampai 5-7 kali. Itu empat. Terus nanti ini barusan fresh 1 jam yang lalu BBM tanggal 1 Juni mau adjustment untuk Pertalite. Itu lima. Terus kita ini mau naik daya beli dari mana? Kalau kayak gitu. Bukannya kita diboost untuk bisa belanja lebih, tapi dicungkringin ini kayak sapi digelonggong, dikeringin pelan-pelan ini. Jadi dendeng semua ini. Bandingin sama India. Beda kebijakannya. Jadi jangan Iya. ngomong, wah Indonesia ekonominya melambat, nggak tahu kenapa. Ya yang ngomong nggak tahu kenapa itu menurut saya. Karena mereka kebiasaan jadi orang kaya yang ngomong nggak tahu kenapa. Orang kaya kalau jadi regulator kayak gitu. Harusnya pejabat-pejabat itu ngerasain susah dulu baru tahu. Kebanyakan dikasih fasilitas, di posisi atas nggak relate sama yang di bawah. Gitu kan. Jadi nggak tahu
susahnya di mana ya? Susahnya karena kalian yang bikin kebijakan. Kayak gitu. Ya. Jadi ya memang Tapi emang, nggak bisa ngomong. ah, Ya ini menurut saya salahnya terus fatal ini sih. ya kok, aku perhatiin kayak gini nih, suka dilempar bola panas dulu gitu. Nanti kalau banyak yang nggak setuju, baru akhirnya tiba-tiba ada sesosok yang membatalkan. Kayak contoh kemarin UKT Oh iya, gitu. selalu ada pahlawan kesiangan. Iya, Jadi tiba-tiba pokoknya kayak ada. ini yang kita ngomong politik populis. Ah, Bikin kebijakan yang lempar menteri-menterinya aja. Ada yang resilient, ada yang resisten, langsung pahlawannya datang plek 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 plek, batal 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 gitu kan. iya. Iya. Jadi Sebenarnya bukan ya gitulah. batal, mungkin ditunda doang. Nanti pas udah senyap-senyap, tiba-tiba udah ada aja tuh Iya, kebijakannya. contoh kayak Tapra tuh tiba-tiba dijadikan undang-undang aja gitu kan. Ya sekarang kalau kita ngomong Tapra, Olive, sorry to say, Hmm. kalau kita gajinya 4 juta, rumah nggak kebeli. Kalau kita gajinya 25 juta, kita udah punya cicilan sendiri, nggak perlu Tapra. Iya kan? Bener, bener. Jadi, Lagian so menurutku what? ya kok, zaman sekarang tuh maksudnya masyarakatnya kan apalagi yang generasi milenial ke bawah tuh udah lebih open minded gitu ya. Mereka belum tentu juga butuh rumah loh. Yes, Maksudnya itu butuh satu. untuk di rumah tinggal gitu. I mean kayak banyak dari mereka yang milih kayak ya gue sewa aja nggak apa-apa, duitnya mending muter buat di luar, yang penting uang cash gue cukup untuk memenuhi hidup gue selama beberapa tahun ke depan, gue aman-aman aja, gue punya cash yang gue bisa pindah rumah kapanpun dengan uang sewa yang yieldnya jauh lebih murah dibanding harga belinya. Betul. Dan sekarang kita kan realistis aja. Sewa itu sekarang rata-rata cuma 2%. Berarti kalau Iya, kita beli rumah sekarang, itu sebetulnya kita nyewa. Nyewa itu bisa katakanlah dengan inflasi bla 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 mungkin bisa 30 tahun gitu kan. Nah, setelah 30 tahun apa segala itu rumah belum tentu harganya juga bisa triple yang kita beli sekarang, dan mungkin karena kita nyewa kita uangnya nggak lari ke rumah, diputerin mungkin bisa cover mungkin sampai 60 tahun gitu kan jadinya. Karena yang kita puterin bisa ngalahin kenaikan harga sewa gitu kan. Atau mungkin nanti juga bisa planning, aku nggak mau punya aset rumah, aku Indian mau di panti jompo, sampai terakhir sekarang juga banyak kok yang panti iya, jompo banyak yang nggak mau eksklusif. nikah juga Iya, sekarang. jadi ya boleh dibilang apa ya? Ini akibatnya punya pemimpin yang tidak up to date ke market, nggak tahu demand rakyatnya pengennya apa. Taunya cuma, oh ya kasih rumah, niru Singapura. Singapura itu udah dari 60 Pak, tahun 60. Kita ngomong negara-negara lain yang udah aplikasi model-model Tapra. Please, mereka itu potongannya segitu gede, returnnya banyak secara kesehatan, perumahan di provide, ada HDB, bla bla bla. Itu kan memang dari pemerintahnya ada effort, gitu kan. Ini pemerintahnya Dan ini juga effort ngasih apa? risiko, dan harus penyesuaian juga sama apa namanya pendapatan per kapitanya. Kita udah GDP per kapitanya rendah, banyak potongan ini itu. Kalau Betul. Singapura Nah, ketahuan GDP per kapitanya itu berapa. itu yang menurut saya yang katanya udah dipikir, itu mikirnya pakai dengkul gitu loh. Lah sana itu disposable income-nya gede. Untuk basic living cost, sisanya itu mau lu potong-potong mereka masih hidup. Lah ini untuk basic basic living cost aja mengkis-mengkis mau dipotong-potong lagi. Lah itu mikir pakai dengkul itu. Itu kan so stupid gitu ya. Jadi kayak kemarin yang lucu lagi, bandingin UKT. UKT naik katanya Indonesia cukup murah. Bandinginnya sama Harvard. Harvard katanya 1 tahun 1 M. Please bro, kalau Wah, sampai UKT inflasi di aja Indonesia, beda. iya kalau sampai UKT di Indonesia sama kayak Harvard, tutup semua itu universitas. Ngapain di sini, mendingan ke Harvard semua. Jadi kayak saya nggak habis pikir. Ini generasi boomer ini memang harusnya dibumkan, diledakkan gitu ya. Itu pola pikirnya udah nggak up to date, kayaknya udah obsolete gitu kan. Harus ditaruh kotak semua itu. Itu statement-statement yang menurut saya sih pesanan ke media-media yang tiba-tiba bandingin sama Harvard, itu kan pasti konten pesanan itu kan.
Ini kan terus Tapera, tiba-tiba ribut Tapera, tiba-tiba bandinginnya dengan Singapura. Ada konten di banyak media. Oh, ternyata Singapura mengaplikasikan disposable income-nya itu beda, gitu kan. Ini yang mikir siapa, gitu kan. Ya. Saya heran gitu. Ini emang bener atau bener tapi bodoh atau bodoh sok pinter atau gimana saya nggak tahu gitu. Nah, oh, mumpung kita lagi bahas ini nih, sekalian aku jadinya baru inget ya. Ini by the way, ini nggak ada rasa sensi kepada sebuah kelompok atau sebuah satu pihak ya dari aku sendiri gitu, teman-teman. Karena dulu juga pas periode yang sebelum ini ya, aku juga memilih sosok ini untuk jadi presiden sebelum yang periode ini. Kita Tapi mau mengkritisi kebijakannya, ya bukan mengkritisi personal. mengkritisi ya. Tapi terus belakangan aku jadi mikir juga nih, kok begini gitu. Nih, aku lihat rupiah pas kemarin kita lagi heboh-hebohnya asing tiba-tiba abis kita libur lebaran, outflow kok. Terus kan rupiah kita naik tuh kan ke 16.200 gitu. Terus aku lihat pergerakannya 10 tahun terakhir gitu ya. Zaman dulu sebelum era yang sekarang juga rupiah pasti naik turun. Ada kalanya rupiah tuh melemah. Tapi di momen-momen tertentu aja kok. Paling di momen-momen 2008 karena krisis ekonomi dunia gitu ya. Terus sebelumnya mungkin 2001 gitu ya. Selebihnya cenderung sideways gitu. Tapi 10 tahun terakhir arahnya rupiah tuh terus-terusan melemah. Nah, kalau menurut Koko kenapa? Apakah ada Iya, pengaruh dari masalah kebijakan atau seperti apa? iya. Kalau saya bilang sih, kalau 5 tahun pertama, oke lah itu imbas dari QT QE lah ya, dari QE terus tiba-tiba QT kan tiba-tiba semua disedot bla bla bla, rupiahnya amblas itu oke lah 5 tahun pertama bisa dimengerti, ya kan? Itu saya terima. Yang 5 tahun kedua, ya salah satunya ya imbas dari COVID juga. Itu oke, saya masih bisa terima. Dolar 14.000, 15.000 saya bisa terima. Yang aneh ini ketika 15 ke 16 ini. Ini yang saya nggak melihat ada effort untuk menjaga kestabilan. Sedangkan kita dari pihak pengusaha, kita ini tidak minta kurs itu lemah. Baik importir maupun eksportir, saya rasa nggak satupun yang pengen kurs ini menguat atau melemah secara drastis. Kita ini pengennya stabil, ya kan? Kalau stabil, itu kita untuk forecasting ke depan semua pasti lebih gampang. Nggak, istilahnya apa? Rugi usaha, Ya, oke, tapi jangan sampai ada rugi kurs gitu kan. Nah, yang saya heran, ini reaksinya tahun ini tuh reaksinya lemot banget untuk merespon makro yang berubah begitu cepat. Karena apa? Semua sibuk dalam kontestasi politik. Sibuk ngurusi periuk nasinya masing-masing. Udah gitu doang. Jadi mereka ini nggak reaktif terhadap makroekonomi yang fastly change. Seperti itu. Jadi ya di central bank lain itu udah lebih reaktif untuk menjaga mata uangnya apa segala. Di kita ini sok-sok santai aja gitu loh. Yang jadiin acuan lagi-lagi apa? Oh, Jepang lemahnya lebih dalam. Ya, please deh. Jepang ini kan negara produsen juga, ya kan? Jadi kalau dia mata uangnya lemah, nilai dia produksi barang kan juga murah, jadinya kan dia bisa ekspor dan bersaing. Lah Indonesia ini kan negara importir, bukan negara produsen yang seperti Jepang, kan kondisinya beda gitu. Jadi beda, kadang itu mereka selalu mencari pembenaran dengan membandingkan yang lebih parah. Tapi nggak pernah lihat yang lebih benar itu seperti apa. harusnya Jadi belajar kalau ada, sama yang lebih baik dong, bukan nah, malah compare sama yang lebih buruk. nah, ya contoh lah Gimana banyak kan sih? tadi saya udah bahas UKT bandinginnya ke Harvard gitu kan, Tapera bandingannya ke Singapura gitu kan, kurs melemah bandingannya Jepang lebih melemah, kayak gitu sih. Yang bisikin menurut saya yang salah. Ya saya tahu
seorang pemimpin itu kan butuh tim, nggak mungkin dia mikir sendiri. Tapi timnya ini yang menurut saya mungkin yang kurang reaktif ya, seperti itu. Sayang sih. Kayak contoh soalnya gini kok, kita kalau mau ngomongin Singapura gitu ya, 10 tahun terakhir tuh cenderung stabil dong. Bahkan US dollar-nya yang cenderung bisa dibilang melemah gitu kan. Oke, Cenderung kalau stabil Singapura sebenarnya. different things. Karena Singapura itu menganut sistem NEAR, NEER, di mana dia punya nilai kurs itu kan di hedging dengan a bucket of currency, ya kan? Dan bucket of currency-nya itu kan dia porsinya ada US dollar, ada euro, ada Japan yen, ada China yuan, ada Malaysian ringgit, ada Indonesia rupiah. Jadi bucket dia itu menyesuaikan dengan mitra dagang dia. Karena dia tahu dia ini adalah negara dagang yang nggak punya resource. Jadi kalau dia nggak punya hedging seperti itu, mata uangnya pasti amburadul. Jadi dia melakukan seperti itu, which is ini terbukti adalah hal yang sangat apa ya tepat dilakukan oleh Singapura. Kita terlalu dinabobokkan, oh tenang, kita ini bisa ekspor komoditas, kita bisa ekspor komoditas. Sehingga lupa bahwa ketika komoditas harganya loyo, ekspormu lemah, neracamu juga balik negatif, ini kursmu kamu jagain pakai apa? Kayak gitu. Itu yang mereka lupa. Mereka dalam euforia 2022 boom komoditi. Dan mereka lupa, waktu boom komoditi mereka jadi pemungut cukai yang sangat sadis ke para pelaku tambang gitu kan. Itu dia punya royalti sih sadis gitu kan. Jadi ya gimana kalau mau kayak gitu? Nggak bisa lah. Jadi sih kalau saya bilang ini bukan bahas politik ya, kita bahas masalah makro yang di Ini akan ada hubungannya. benar-benar karena ini hubungannya makro ke arah kebijakan kita yang hubungannya ke kurs yang akhirnya buat trigger outflow gitu loh. Kayak gitu. Benar, benar, benar. Jadi ya kalau memang mau mencegah outflow benahin dulu di dalam, Hmm. nggak cuma dengan cara lelang surat berharga tiap bulan aja kayak gitu kan. Hmm. Nah, contoh Banyak nih kok, PR-nya banyak. ngomong-ngomong kan kok ada nyinggung nih terkait kita benahin di dalam. Waktu pas aku datang ke acara Mandiri Prioritas, Pak Khatib Basri itu dalam keynote speech-nya juga sempat menyampaikan gitu ya. Ya dia menyampaikan lah arah makro ke depannya ada tiga hal yang menjadi concern gitu ya, tantangan. Salah satunya itu Amerika China, ya kan. Nah, Amerika itu kan memberlakukan kebijakan terkait dengan barang impor dari Cina, pajaknya lebih gede gitu. Makanya jadinya banyak perusahaan-perusahaan yang bikin pabrik di luar Cina, supaya kalau barangnya diimpor ke Amerika nggak kena bea yang barang dari Cina gitu. Banyak perusahaan-perusahaan ini pilihnya itu Vietnam. Padahal menurut Pak Katib harusnya Indonesia juga bisa. Tapi mereka lebih banyak pilih buka pabrik di Vietnam. Kira-kira menurut Koko kenapa? Simple. Dari kita punya produktivitas beda. Dan yang kedua, itu UMR Vietnam juga lebih di bawah kita ya. Terkait Jadi birokrasi, regulasi. kurang lebih lah. Mau Kamboja, Vietnam, itu sama-sama sama kita 11-12 lah. Cuma mereka dalam kondisi berbenah juga kan. Jadi, dan harga lahan di sana juga lebih murah ya. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kok mereka lebih pilih Vietnam dibandingkan Indonesia. Jadi banyak faktor, nggak cuma masalah birokrasi aja. Saya sih ngelihat masalah land price. Kita ini terpusat industri ada di Jawa. Dan kita tahu land price di Jawa itu juga sebetulnya kalau untuk pabrik yang gede-gede banget, ya dibandingkan dengan Vietnam pasti lebih murah Vietnam gitu kan. Terus masalah infrastruktur juga kita belum merata. Contoh untuk distribusi barang dari Jawa keluar Jawa, itu dibandingkan dari Jawa ke luar negeri mungkin bisa sama untuk logistik cost-nya gitu kan. Jadi banyak PR-nya. Masalah UMR juga itu alasan kenapa sekarang banyak pabrik move out dari Jabodetabek ke Subang, ke Jawa Tengah karena UMR di sana murah kayak gitu. Jadi ya faktor-faktor itu yang berpengaruh. Sedangkan mereka juga ngelihat lokal marketnya seperti apa. Terus kalau kita ngomong lokal market
di Vietnam, Kamboja, Filipina, ini adalah seperti Indonesia tahun 80-90-an. Jadi kalau mereka mau genjot consumer apa segala di sana, barang-barang konsumsi, otomotif, pasti meledak. Karena mereka baru awal-awal bisa beli barang gitu kan. Jadi cycle-nya beda. Cycle-nya beda dibandingkan dengan Indonesia saat ini. Seperti itu sih. Jadi banyak faktornya. Seperti itu. Jadi ya nggak bisa semata-mata ngomong masalah birokrasi sih. Ya intinya daya saing kita kurang gitu aja. Oke. Daya saing kan banyak. Tapi kan Kayak gitu. sebenarnya in long term ini berdampak dong kok kalau misalnya lebih Berdampak banyak lah. yang pilih. Berdampak. Akhirnya apa? Yang ke Indonesia itu hanya investasi yang terkait dengan komoditas. Yang jadi nilai Hmm. tambah di Indonesia cuma itu. Tapi kalau kita mau investasi yang berbasis, contoh nih, padat karya udah pasti nggak ke Indonesia. Kayak gitu. Investasi yang high tech, ya kemungkinan besar orang akan lebih milih ke Malaysia ya. Karena kayak kemarin saya baca untuk investasi yang berhubungan dengan AI, di kita ini kekurangan resource, kekurangan human resource lebih tepatnya. Jadi mereka lebih memilih ke Malaysia seperti itu. Karena Malaysia punya basic untuk AI ini udah dari tahun 80-90-an udah dikembangin kayak gitu. Jadi ya kita telat untuk merespon sih. Kita terlalu terpesona kita sebagai negara komoditas. Ya enggak apa-apa sih selama bisa take advantage enggak apa-apa. Cuma ya di satu sisi investasinya cuma terkait itu doang. Karena nilai tambah kita di sana Nah, kayak kok gitu. ini by the way, kamu udah dengar belum? Kalau misalnya ada rumor-rumor nih, tahun depan harga gas di 7 subsektor itu akan dinaikkan. Ya itu kita nggak perlu lihat rumor lah, kita lihat kenyataannya kan. Gas kan memang dari kapan-kapan hari mau dinaikin kan. Hmm. Tapi kan terakhir tahun lalu itu juga dijegal juga, PGN nggak boleh naikin gas. Makanya harga saham PGN jebol dari 1.600 langsung ke 1.100 gitu kan. Ya gas ini memang seharusnya cara subsidinya bukan dengan cap seperti itu ya. Ya. Agak nggak pas juga. Dan mungkin kalau memang diomong, oh harga gasnya kemahalan, swasta deh suruh masuk untuk distribusi gas. Toh kan PGN juga cuma distribusi kan, produsennya kan Pertagas juga. Hmm. Siapa tahu kalau didistribusiin sama swasta mungkin lebih murah gitu kan. Kayak gitu. Jadi Tapi ada ya kemungkinan naik loh kok, memang karena buat buat makan siang gratis. intinya semua budget untuk yang selain itu ya pasti akan dipotong-potong lah. Karena kan harus untuk mendukung program ya. Ya tapi bagi saya prinsipnya gini, kita ini negara berkembang. Concernnya itu menaikkan daya beli, bukan mengikis daya beli. Itu mindsetnya harus mereka dapat dulu. Kalau mereka mindsetnya itu nggak dapat dan terus-terusan memposisikan kita sebagai masyarakat negara maju untuk dipotong kanan kiri, ya goal untuk keluar dari middle income trap itu nggak akan tercapai. Seperti itu sih. Jadi ya yang penting itu regulatornya harus tahu dulu kebutuhannya itu apa. Nggak cuma asal dukung program yang tidak berhubungan dengan visi ke depan gitu loh. Jadi menurut Nah, saya kalau itu sih. misalnya sampai benar subsektor ini dinaikin tahun depan gasnya, menurut Koko saham-saham gas mana yang bisa diuntungkan? Iya kalau kita ngomong saham gas ya pasti cuma satu lah. Nggak ada lagi. Mana lagi? Kita mau yang alternatifnya Raja. Ya kan? Hmm. Raja juga nggak main di distribusi juga kan. Kayak gitu. Jadi ya pasti yang diuntungkan ya cuma Pegas. Cuma kalau nggak jadi naik ya Pegasnya longsor lagi. Udah gitu aja. Ya. Kayak kemarin Tapi begitu nggak naik ya 1.600 ke 1.100. tapi Same old song terkait terus. subsektornya kok
subsektornya pasti kan ada dampak dong. Ya pasti, Kenaikan ya pasti mereka, penjualan simpelnya gini. Contoh nih yang pakai gas banyak apa industri keramik misalnya gitu kan. kami. Mereka dengan posisi gas segitu, mereka bisa pass on nggak? Katakanlah mereka bisa mau pass on harga karena mereka nggak bisa turun jadi cost. Mereka nggak mau kurangin margin. Ketika mereka pass on, harganya masih bersaing nggak dengan keramik impor? Nah, kalau memang nggak bersaing dengan keramik impor, ujung-ujungnya apa? Mereka akan memilih jadi trader daripada produsen. Hmm. Kayak gitu. Nah, itu yang spesifik keramik. Industri lain pun sama perilakunya. Mereka kan pasti ngitung, aku pass on. Pass on ini hargaku kemahalan nggak dibandingkan dengan impor. Kalau misalkan kemahalan, berarti aku harus telan. Aku harus korbani margin. Marginku nututin nggak untuk telan itu? Sesimpel itu. Jadi kalau kita lihat produk-produk yang gas sensitif dan ternyata kita tahu mereka punya NIM udah tipis, ya udah itu berarti kemungkinan mereka akan pass on. Kalau pass on nggak bisa diterima market, berarti sales akan jeblok. Udah gitu aja. Ya. Pasti kena Jadi dampak. perhatiin aja tuh subsektornya kira-kira ya pokoknya ada kaca, keramik ya Benar, apa ya, benar, terus benar. juga pupuk. Pupuk kan kita nggak punya yang benar-benar emiten pupuk kan. Cuma efeknya nanti kemana? Ya CPO lah, ya kan. CPO pasti kan biaya pupuk mahal. Kayak gitu menggerus margin. Cuma kan nggak secara langsung kan itu kan. Ya dari 7 itu paling sensitif ya paling keramik sama kaca. Which is keramik sama kaca juga nggak terlalu liquid juga di bursa kita kan. Kayak gitu. Oh baja Baja udah mati lah industri di kita lah. Kebanyakan jadi trader kalau lah. nggak impor ya, Iya, kalau lebih berhenti itu. lebih gampang impor daripada produksi kalau baja. Udahlah mau ngomong apa aja percuma lah kalau baja. Kripto Eh, bikin outflow rupiah seberapa gede sih kripto? Ya, kita yang real-real aja lah. Iya, ada retail yang dari saham pindah ke kripto. Berapa gede sih? Ini yang move itu asing keluar, bukan retail pindah ke kripto. ya, Udah gitu aja. ya. Kok kita bahas ini grup panin yang Oke. 2 hari ini lagi pada main nih karena kalau aku lihat kan pas aku baca-baca bulan depan mereka pada mau RUPS kan kok tanggal 29 Juni ada yang tanggal 30 Juni gitu satu grup udah mulai kelihatan nih gerak-geraknya mungkin yang agak-agak lincah gerakannya 3 hari ini ada Panin, ada PNLF gitu ya, PNBN. Kok ngelihatnya gimana nih? Ini isu yang mau dimainin apa nih? Kalau tahun lalu kan kita tahu ya, kalau mau Sama, RUPS bagi dividen, terus jual anak usaha. Tahun ini sebenarnya rumor jual anak usahanya muncul lagi nggak nih? sama. Itu sih diulang-ulang terus ya. Cuma Iya. memang yang kita lihat sih secara akumulasi di level harga 280-an sampai 300 itu memang ada akumulasi gede. Jadi ya namanya 280 apa? Oh, PNLF. yes, PNLF itu ada akumulasi gede di 280 sampai 300. Jadi kalau kita ngomong ada akumulasi segede itu, ya nggak mungkin dia diam. Ya pasti Hmm. dinaikin gitu kan. Bisa sampai kapan dia mau ngecer barang ya kita lihat bareng. Isunya sama. Kalau masalah PNIN, PNBN ya itu ketarik aja satu grup. Udah sesimpel itu. Karena PNIN-nya juga laggard kan, PNBN juga nggak seatraktif PNLF-nya. Jadi akumulasinya itu cuma di PNLF, yang lainnya itu cuma kebawa sentimen doang. Dan kebetulan mereka juga volumenya tipis kan. Jadi ya pasti ketarik kayak gitu. Kalau ngomong panin grup, isunya ya itu lagi. Tinggal nunggu kapan beneran dijualnya aja. Cuma memang sepengamatan saya, cara valuasi Panin Bank ini nggak akan ketemu dengan cara valuasi yang konvensional. Karena apa? Panin Bank ini tuh terkenal dengan bank yang menyalurkan kredit ke high net worth individual, di mana ini si owner biasanya langsung lihat siapa yang mau kredit. Begitu dia tahu karakter yang mau kredit ini bagus atau apa, dari 5C itu dia bisa cincai-cincai gitu loh. Jadi mungkin masalah kolateral,
mungkin masalah katakanlah administratif itu banyak yang di diskon-diskon masih oke. Yang penting dia tahu karakternya bagus karena dia punya prinsip simple. Orang yang karakternya bagus, kalaupun dia susah pasti bayar. Tapi orang karakternya jelek, kamu mau punya duit pun kredit bisa dibuat macet. Dan ini terbukti. Panin ini bank yang paling resilient kena tahun 98, 2008 ini terbukti dia paling resilient. Nah, tapi cara pendekatan seperti ini kalau ada bank asing yang mau masuk, dia nggak bisa terima. Dia merasa ini kayak uh, unweighted risk untuk kredit seperti itu kan. Ya ini yang menyebabkan Panin ini susah dijual, sesimpel itu. Nah, ini ada yang nanya, PNBS-nya bisa ikutan kan kok? Nah, PNBS itu anak tiri ya, nggak usah dilihat. Ya bisa lah, eventually bisa lah, namanya sentimen, ada orang iseng mas. Tapi resikonya juga cenderung tinggi ya kok ya. Ya, PNBS itu inilah bukan pemain utamanya Panin lah. Pemain Iya. utamanya cuma PNBN, PNLF, PNIN, udah itu aja. Yang penting jangan lupa taking profit ya kok. Jangan nanti udah habis kamdet-kamdet, terus ada rumor nggak jadi itunya penjual divestasi anak usahanya jeblos lagi nanti kalian kejebak. Intinya Buat saham-saham trading gini, aja nggak sih kok? intinya gini, kalau kita ini masuknya dengan chart dan lihat akumulasi, ya kalau begitu lihat ada distribusi dan chartnya jelek ya jual lah, jangan denial. Trading plan-nya harus Iya. matang kalau barang kayak gini. Kalau cuma modal FOMO ya good luck lah. Karena tahun lalu aja itu kan lumayan juga tuh banyak yang nyangkut Ya kan. Jadi mungkin dari dipakai dari untuk keluar 600 ke juga buat mereka. 240 tuh nikmatin tuh. Yang dari 600 ke 240 nikmatin tuh. Makanya hati-hati, barang kayak gini tuh nggak bisa tanpa trading plan. Ya bisa kalau kamu nggak mau trading plan nggak apa-apa, tapi jangan nginep. Mm-mm. Kalau mau nginepin barang kayak gini mesti kuat trading plan-nya. Iya. Tadi ada yang nanya brand, jadi banyak tuh yang nanya brand dari tadi. Iya, kan ada masih FCA. Kok ngeliat masih ngeliatnya gimana nih? Masih ada potensi nggak sama pergerakannya? Eh, brand itu kan masuk konstituen FTSE ya. Itu sampai tanggal 7 eh, daftar konstituennya masih bisa direvisi sama FTSE. Setahu saya dulu pernah ada konstituen yang masuk jadi nggak masuk gitu kan. Kita nggak tahu apakah dari FCA ini bisa menggagalkan brand jadi konstituen FTSE. Kalau dia gagal, ya berarti coba lagi gitu kan. Kalau sampai dia masuk, dia pun juga dalam artian kalau orang masih panik, menurut saya dia nggak akan tahan sih. Ngapain dia nahan orang panik? Toh, katakanlah brand masuk FTSE di harga 5.000 pun, ya itu udah berkali-kali lipat dari modalnya gitu kan. 5.000 aja masih PI berapa gitu kan. Jadi ya bagi saya sih brand untuk exit at any price itu nothing tulus bagi yang berkepentingan. Masalahnya yang megang di harga 13.000 siap apa enggak? Kayak gitu. Yang saya selalu pesenin kan satu, brand ini kan boleh dibilang barang pesta. Yang namanya kita ngikutin pesta ya jangan sampai kita ketiduran dan cuci piring. Udah gitu aja. Kita udah tahu valuasi nggak masuk akal, PI ratusan, di atas 700 malah PI-nya. Kita tahu ini perusahaan dari harga berapa. Ya kalau masih kejebak ya nggak tahu lagi ya saya ya. Kayak gitu. Jadi itu balik lagi sih. Kalau kamu punya brand ya bagi saya itu barang tradingan ya. Bukan barang layak invest ya. Itu barang Kok nih yang wajib dijaga dulu. ada yang tanya nih kok view-nya terkait harga coal, stok batu baranya, prospek bisnis ke depan. Thank you. Oke, simple. Cold price itu kan sekarang di 140 sampai 150. Biasanya ini kan kemarin ada heat wave ya. Dari ada cold wave diikuti heat wave. Menurut saya nanti Agustus September itu akan kemungkinan nanti winternya juga ada extreme cold wave lagi kayak gitu. Jadi demand itu pasti ada. Di satu sisi kita tahu China sekarang lagi intens untuk genjot balik sektor propertinya untuk cari growth. Ya kan? Kalau itu turn out di second half
demand batu bara pasti naik. Dari 140 sampai 150 menurut saya batu bara peak mungkin 160 170. Bottom udah kelihatan 120. Nah, untuk kalori tinggi dengan batu bara average di 140 150, mungkin ASP sekitar 90-an ya. Ya. Untuk yang kalori rendah jauh di bawah gitu kan. Nah, kalau tahun lalu itu average di 170-an Olive batu bara Newcastle. Hmm. Itu ITMG sebagai penjual kalori tinggi, ASP-nya average di 113. Ya itu aja buat acuan. Jadi gerak ini average ada di berapa? Menurut saya sih nggak akan lepas dari average 150 ya. Berarti kalau diinterpolasi ya 170 ke 113 kan, 150 ya ketemunya 90-an lah. Ya dari situ kan bisa dilihat kalau harga batu bara ASP-nya sekitar 90 sampai 100, berarti clue-nya kita harus melihatnya ke volume sales. Nah, kalau volume sales-nya bisa mengimbangi penurunan ASP ya berarti IPS kurang lebih akan stabil. Atau mungkin kalau volumenya bisa growth signifikan, ya IPS-nya bisa meningkat tipis. Tapi kalau volumenya so-so dengan ASP menurun, ya dipastikan si emiten pasti akan mengalami penurunan IPS. Cuma yang harus digarisbawahi satu, harga batu bara ini kan relatif stabil. Hmm. Berarti kan bagi saya IPS bisa diproyeksi, dividen bisa diproyeksi. Sehingga PI dari emiten batu bara yang dulu cuma dihargai 2 sampai 3, dulu saya pernah bahas akan dihargai di PI 4 sampai 5, which is sudah kejadian gitu kan. Karena orang bisa menjadikan ini sebagai dividen stock karena bisa gampang terproyeksi. Hmm. Tapi untuk further adjustment, yaitu butuh kenaikan harga batu bara atau kenaikan volume. Which is kenaikan harga batu bara so-so, kenaikan volume juga nggak mungkin dalam waktu dekat, ya kan? Jadi ya, menurut saya akan flat sih batu bara Collab-nya year on year atau Q and year Q? on year. Jadi Oke. kalau kita ngomong ITMG, katakanlah IPS tahun lalu 6.500 full year 23, ya paling tahun ini juga full year ya sekitar 6 ribuan lah. Ya Hmm. buat dividen stock masih bisa lah. Cuma Hmm. kalau kita berharap apa ya, akan meledak-ledak kayak waktu harga gold 4.000 sama 2021 harga gold ya. 400 ya udah nggak bisa. Hmm. Kayak gitu. Ini pun sebetulnya secara valuasi udah lebih tinggi daripada waktu harga gold di 400 loh. Karena waktu harga gold 400 itu juga rata-rata mereka dihargai di PI 2, PI 3 Ya. gitu kan. Ini sekarang mereka udah dihargai di PI 4 dan orang masih mau makan gitu loh. Karena apa ya? Dividennya bisa terproyeksi. Jadi bagi saya sih ya PI 4, PI 5 itu fair price untuk Hmm. gold ya. Tapi kalau misalnya ada pandangan terkait beberapa orang mungkin mau nunggu sampai ke call price misalnya di bawah 100 atau ke 50 dulu, menurut Ko Bernard Nggak seberapa mungkin. besar sih potensinya bisa turun ke bawah 100 kalau misalnya Nggak mungkin. potensinya untuk beberapa tahun ke depan nggak ada, apa alasannya? Yang pertama, cash cost-nya sekarang udah beda. Harga minyaknya aja berapa, harga produksinya berapa, cash cost-nya udah beda. Inflated dari inflation adjusted-nya aja udah beda gitu kan. Jadi kalau mau berharap coal balik 50 itu agak mimpi. Ya coal itu bottomnya di 110 120 kemarin itu. Kecuali ada COVID lagi, ada unexpected moment lagi yang benar-benar demand-nya habis, ya itu kejadian. Tapi kalau selama Ya. nggak ada unexpected moment, ya menurut saya sih cool. Ya ini adalah fair price yang baru, harus diterima ya ini fair price yang baru kayak gitu. Dan demand akan coal itu nggak akan habis seketika karena ada green energy. Karena bagi saya coal itu harus berdampingan dengan green energy. Hmm. Itu target untuk net zero carbon belum memperhitungkan tentang demand listrik dari AI, Hmm. demand listrik dari data center. Itu dengan asumsi pemakaian listrik secara average 5 tahun ke belakang, di mana AI data center itu belum tercapture gitu kan. Jadi menurut saya net zero carbon itu pasti mundur, demand coal itu juga pasti akan tetap stabil cenderung meningkat karena green energinya nggak akan cepat siap dan nggak mungkin bisa menggantikan semua fossil fuel Ya. seperti itu. Kalau ngomongin unexpected kejadian yang di luar dugaan, sebenarnya jadinya juga bukan kol aja yang kena dampak, Semua, semua sektor juga masih kedampak ya kok. semua, Kalau semua. misalnya ada tiba-tiba kayak misalnya COVID atau kayak tahun 2008, ya tergantung dari
teman-teman aja nih mau nunggu unexpected-nya datang tapi kita nggak tahu kapan, atau ya Betul, punya barang dapat dividen, nanti kalau misalnya turun lagi ya tinggal average down gitu kan kok, kalau misalnya ada betul. unexpected. Selama perusahaannya punya fundamental nggak berubah ya. Kalau unexpected things happen ya, kalau aku sih ya, Ya. jual dulu, short dulu. Kok tapi apa namanya, kalau Koko tuh lihat batu bara ya sekarang, emiten-emitennya kan sekarang ada yang udah mulai ekspansi gitu ke, atau sudah ekspansi, nggak Ya, cuma ya. di batu Ke bara doang, mental. tapi ada saham-saham emiten-emiten yang mereka masih murni gitu batu bara doang. Kalau Koko lebih prefer emiten yang mana? Plus minus ya. Sekarang kamu shifting, kok shiftingmu juga cuma masih separuh-separuh dan ada nominal, Hmm. cuma hanya untuk embel-embel green energy, ya bagi saya ya itu jadi extra cost ya, bukan jadi benefit ya. Contoh, Indi, dengan shiftingnya dia ke motor listrik bla bla bla, emang itu nyumbang duit ke Indi? Enggak juga, karena dominan jualannya dia masih batu bara gitu kan. Malah itu menurut saya jadi extra cost buat Indi gitu kan. Jadi ya kita ngelihat shiftingnya ini nggak silin cost atau dapat benefit gitu kan. Terus kalau dia misalkan kayak Adaro, dia mulai beralih ke aluminium, sehingga ya kamu harus siap bahwa dividen payout-nya dia nggak akan segede ITMG, karena pasti dia akan ada alokasi return earning untuk bangun pabrik kayak gitu. Jadi mindset-mindset ini yang harus ditata, dan kadang retail ini tuh agak antik. Dividen payout kalau nggak 100% itu nggak puas. Nah, kalau dividen payout-nya 100% terus, bro, ini berarti perusahaannya udah nggak berpikir Ya, untuk growth. Mereka bingung untuk growth-nya bingung mereka seperti pakai apa. uangnya. Jadi bagi aja deh, kayak gitu. Justru kalau dividen payout-nya 100% terus, kalian harus worry. Perusahaan ini ke depan ada growth apa enggak ini? Ya. Kayak gitu. Ya itu sih, jadi kalau kita ngomong antara coal murni atau yang coal udah diverse ke non coal, ya lihat dulu seberapa gede, proporsinya seperti apa, ada nilai tambah atau enggak, jadi burden atau jadi profit gitu kan. Dan yang jelas Hmm. dalam periode shifting nggak akan mulus. Ada capex, itu pasti juga Hmm. akan memotong profitabilitas, ya kan? Hmm. Kayak gitu. Kalau CPO Koko suka nggak sih? Wah, cloud aja itu udah industrialnya Iya. terlalu overregulated by government. Jadi barang-barang yang overregulated by government lupakan lah. Waktu itu Karena dikit-dikit juga disenggol. aku udah ngobrol sama salah satu direktur emiten CPO yang ada di IHSG, emitennya tuh gede lah. Dia bilang sekarang juga mau harga CPO misalnya naik, tapi kalau misalnya harga soybeannya tuh murah, Gak ada ya demand. orang beli soybean Gak nih. ada demand. Karena sama kayak oil. Oil itu substitusinya coal. Jadi oil naik, orang ke coal gitu kan. Ya, CPO substitusinya ke soybean oil. Jadi kamu mau genjot CPO setinggi apapun, kalau soybeannya nggak ngikutin ya susah. Karena itu substitusinya. Bahkan kadang soybeannya naik duluan baru genjot CPO. hmm. Kayak gitu. Dan lagi-lagi masalah royalti ya. Ya bahasanya CPO bukan royalti lah. Whatever itu intinya sama kayak royalti lah ke pemerintahan. Itu yang terlalu overly regulated ya. Kayak gitu. Sehingga waktu kemarin panen secara company ya oke lah ada windfall profit. Tapi akhirnya apa? Neken ke petani-petani. Karena petaninya diteken, konsumsi di level bawah ini nggak begitu semerbak dengan CPO panen gitu. Kayak gitu sih. Ya, ya, Ayo, naik. Ya ini tahu. kurang beberapa menit terakhir, kita Iya. bahas dikit lagi. Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Boleh. Apa nih? Koko mau bahas apa? Apa nih? Ada yang mau nanyain yang paling ada di depan mata Pani nih. Banyak. Itu ada yang nanya Ultra Jaya, ada yang nanya MDKA, ada yang nanya Pani, ada yang nanya Cooper. Koko pilih aja salah satu. Tanya Pani deh, nggak apa-apa saya bahas. Pani itu dari dia red issue 2 kali, kalau hitungan saya benar.
itu real asset yang udah dimasukin ke perusahaan senilai mungkin market value-nya 180 sampai 200 T. Total peak itu kan value-nya sekitar 400 T. Jadi kalau ada red issue terakhir, itu harusnya mengakomodir total aset yang dimasukkan. Nah, karena dimasukkannya secara under value, berarti kemungkinan Pani juga pasti ke depan-depannya akan ada profit nih. Karena tanah yang dimasukin perolehannya itu 3 jutaan kalau nggak salah, ya kan? Sedangkan dia jualan kan rata-rata 10 jutaan. Jadi pasti cuan itu satu. Terus dari red issue yang terakhir ini, tapi menurut saya itu akan jadi pergerakan saham yang terakhir bagi Pani. Jadi kalau ada red issue atau placement atau apapun corporate action dari Pani, setelah itu bagi saya sih let it go dulu. Karena bagi saya udah press in. Karena berikutnya dia nggak akan gerakannya nggak akan dar lagi. Karena gerakan dar itu biasanya kan dari apa sih sentimen perusahaan yang turn round gitu kan bahasa kerennya. Dia udah turn round, dia udah backdoor listing udah selesai semua. Berikutnya fundamental play. Nah kalau udah fundamental play ya berarti sabar kayak gitu. Jadi kalau Pani bagi saya kalau mau ngejar masalah story turnaround-nya ya begitu ada pengumuman terakhir corporate action ya itu terakhir. Wave terakhir ya. Iya, wave terakhir. Setelah itu selesai. Selesainya dalam arti ya tergantung result dan seperti layaknya BSDE dan SMRA lah, fundamental play. Kayak gitu. Oke kok. Oke nih udah mau 9:30, udah ngantuk. Kok beratnya juga kasihan udah setengah jam, nanti aku record. Jadi teman-teman yang ketinggalan dari awal, tadi kita udah bahas banyak sih. Udah Ada lumayan lah, Bitbank, 90 menit lah. mengenai ASI, UMTR. Ya, Betul. oke, makasih ya, Kok Berat. Thank Nanti you, kita lanjut Olive. lagi ya. Ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.